Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita memahami bahwasanya aktsaru munafiki ummati qurra'uha, maka sesungguhnya riwayat ini juga diperkuat dari apa yang pernah disampaikan dalam asarnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, beliau juga pernah mengatakan satu kabar atau satu asar, yang mana asar ini memiliki korelasi dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah di dalam riwayatnya Amr bin As, yang tadi disahihkan oleh Ahmad Syakir, disahihkan oleh Abdurrahman oleh Nasiruddin Albani, dan pula oleh Syu'aib al-Arnaud. Maka yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah ma yahtimul Islam, salah satu. Sesungguhnya yang merusak Islam itu, merusak kondisinya kaum muslimin itu ada tiga. Karena Islam kan nggak bisa dirusak, karena dia agama wahyu yang sudah dijaga langsung oleh Allah. Yang artinya adalah yang merusak kaum muslimin itu tiga. Yang pertama zallatul alim. Yang pertama itu orang alim yang mereka itu tergelincir, tetapi orang masih fanatik untuk mengikuti apa yang tergelincir dari ulamanya. Yang kedua jidalul munafik bil Quran, yaitu orang-orang munafik yang nanti ketika mendebat kebenaran, mereka itu mendatangkan materi perdebatan itu dari ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi mereka mendebat orang yang berada di atas kebenaran dengan mendatangkan apa yang ada di dalam Al-Quran untuk mendebat orang-orang yang mereka berjalan di atas kebenaran. Tentunya dengan interpretasi dan tafsir yang mereka miliki dari hawa nafsu mereka terhadap ayat itu ketika mereka mendebat kebenaran. Yang ketiga adalah berkuasanya mereka yang menyesatkan, berkuasanya para penguasa yang menyesatkan dari jalan Allah. Maka di situ kita menjumpai, ini berkaitan pada poin yang kedua yang disampaikan oleh Umar bin Khattab, bahwasanya di antara hal yang merusak pada kehidupan Islam, kita akan sering menjumpai orang-orang yang mereka itu berdebat, yang mereka mendebat orang-orang yang berjalan di atas kebenaran, tetapi mereka ketika mendebat mereka yang di atas kebenaran, mereka menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan ini menjadi satu tambahan korelasi. Apa yang disampaikan Umar bin Khattab memiliki korelasi dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Aktsaru munafiki hadhil ummah qurra'uha. Sesungguhnya kebanyakan munafiknya umatku adalah mereka yang justru menghafalkan Al-Quran, mereka membaca Al-Quran, mereka menghafalkan Al-Quran, tetapi justru mereka menjadi munafik, dan itu merupakan perkara yang sangat kita khawatirkan. Setelah kita memahami ini, apa yang kita harus lakukan? Saya sebagai penghafal Al-Quran, walaupun belum hafal 30 juz, seluruh para santriwati yang ada di rumah Ummu Khadijah, kita juga semuanya menghafalkan Al-Quran. Apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak menjadi objek dari hadis yang disampaikan oleh Rasulullah dalam riwayat Amr bin As yang tadi kita sebutkan dengan derajat hadis yang sahih? Maka setidaknya para ulama memberikan kepada kita beberapa hal atau beberapa nasihat supaya betul-betul kita tahu apa yang harus kita lakukan ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran. Karena kemuliaan Al-Quran itu tidak akan ngefek. Kemuliaan Al-Quran itu tidak akan nyampe kepada kita kalau kita tidak berinteraksi dengan benar. Karena itu tergantung bagaimana kita mempergunakannya. Karena apapun itu tergantung man behind the gun. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu ya tergantung siapa yang ada di samping senjata itu. Kalau ternyata orangnya memang tidak tahu, ya tidak bisa mempergunakan dengan benar. Sama, Al-Quran itu merupakan mukjizat terbesar pada kehidupan manusia, tapi tergantung siapa yang memegang Al-Quran itu dan bagaimana interaksi dia kepada Al-Quran. Sehingga akhirnya ini menjadi sebuah refleksi kepada setiap mereka yang menghafalkan Al-Quran. Karena bagaimanapun Al-Quran itu bisa menjadi hujjatun lana, tapi bisa menjadi hujjatun alaina. Hujjatun lana adalah bisa menjadi pembela untuk kita, memberi syafaat untuk kita, memberikan tajul wakar untuk orang tua kita di satu sisi, tapi di satu sisi yang lainnya kita harus paham, bisa menjadi hujjatun alaina, bisa menjadi bumerang yang akan menenggelamkan kita, menghinakan kita, merusak keselamatan kita di pengadilan akhirat. Kalau kita tidak tahu bagaimana kita berinteraksi secara utuh dan benar kepada Al-Quran. Terutama ketika kita sudah diingatkan oleh Nabi, munafik kebanyakan datang dari mereka yang menghafalkan Al-Quran.
Sekarang mari kita perhatikan apa poin satu persatu yang disampaikan oleh para ulama supaya hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kita mampu waspadai diri kita di sela-sela aktivitas kita yang primer untuk menghafalkan Al-Quran. Para ulama lalu mengatakan kepada kita, yang pertama, yang penting sekali adalah sesungguhnya para penghafal Al-Quran itu adalah orang yang harusnya paling dituntut untuk senantiasa menjaga keikhlasan hatinya ketika mereka menghafalkan Al-Quran. Ini sama dengan kita membahas karakter bagaimana para penghafal Al-Quran. Maka perenungan itu adalah sama, masih poin yang pertama itu tetap sama. Benang merahnya adalah sesungguhnya setiap orang yang menghafalkan Al-Quran, menyampaikan setiap ayat di dalam Al-Quran, menyampaikan setiap perkataan Rasulullah, mereka itu adalah orang yang sangat dituntut bagaimana mereka senantiasa menjaga keikhlasan hati. Karena sesungguhnya ketika tergelincirnya hati manusia membawa beban Al-Quran, lalu niatan yang dia berikan ketika berinteraksi dengan Al-Quran ternyata punya niatan yang primer, punya niatan yang besar daripada niatan dia kepada Allah, maka sesungguhnya itu merupakan cikal bakal semua kerusakan. Kenapa? Semua biang dari kerusakan itu bermula dari hati dalam niat yang rusak. Kalau ini sudah rusak, seluruh kerusakannya akan menyertai. Dimulai dari step yang pertama, yaitu adalah kerusakan pada hati ketika menetapkan niat bahwasanya menghafalkan Al-Quran itu untuk apa. Kalau ada orang yang menghafalkan Al-Quran, dalam perjalanannya dia menghafalkan Al-Quran hanya sekedar tuntutan orang tua, kalau dia menghafalkan Al-Quran sekedar supaya dia tidak ada sekolah umum yang dia tidak memiliki biaya, atau ketika dia menghafalkan Al-Quran, niatannya adalah untuk mendapatkan posisi tertentu dari semua niatan yang dimiliki olehnya ketika dia menghafalkan Al-Quran. Kalau niatan itu sudah salah, maka seluruh perangkat yang ada di belakangnya pun menjadi salah. Ya, tapi kalau dari pertama benar, niatannya betul-betul dia niatkan, dia tujukan niat itu adalah semata-mata karena Allah, niat yang benar, maka akan meluruskan apa yang salah pada proses ke belakangnya. Ketika niat itu benar, terkadang niat yang benar itu bisa menarik kembali para pelakunya untuk berjalan kembali di atas rel yang benar. Ketika dia memulai niatnya adalah betul-betul karena Allah. Ya, ini menjadi salah satu hal penting sekali. Makanya akhirnya orang yang menghafalkan Al-Quran dituntut untuk menjaga hatinya ekstra lebih besar daripada mereka yang tidak menghafalkan Al-Quran. Ya. Orang yang mereka itu menghafalkan Al-Quran harus betul-betul selesai dengan urusan duniawi. Dia sudah selesai dengan urusan tepuk tangan riuh manusia, dia harus selesai dengan urusan itu. Kalau dia belum selesai dengan urusan duniawi, dengan urusan pujian, dengan urusan tepuk tangan manusia, hati-hati. Karena sesungguhnya kalau belum selesai dengan urusan duniawi, belum selesai dengan urusan pujian manusia, maka sungguh Quran itu tidak akan memberikan kemuliaan apapun dan sedikit pun kepada mereka yang sudah berangkat dari niat yang salah. Nah, kita tentunya paham ya, munafik itu mereka menjadi munafik, maka kata Imam Ibnu Katsir salah satu di antara penyebab atau di antara sebab manusia menjadi munafik adalah ketika orang yang menjadi munafik itu adalah karena kecintaan kepada dunia. Ya, makanya pada zaman Rasulullah orang munafik yang ada di kota Madinah itu sebenarnya karena duniawi. Dia tidak ingin membayar jizyah kalau dia masih dalam kondisi tidak beragama Islam, tapi dia juga tidak mau menerima Islam. Akhirnya pura-pura masuk Islam, tetapi sejatinya masuk Islam itu hanya untuk menjaga dunianya saja. Maka alasannya itu dunia. Dan inilah yang menjadi cikal bakal yang pertama. Bahwasanya kalau kita sebagai penghafal Al-Quran, sebagai seorang da'i, sebagai seorang mubalik, sebagai seorang mu'alim, maka tentunya menjaga niat itu merupakan sebuah perkara yang tidak boleh kita lelaikan setiap waktu, setiap hari. Bersamaan dengan ayat yang kita hafalkan, bersamaan dengan surat yang kita hafalkan di dalam hafalan-hafalan kita. Dan ini yang pertama. Dan ini sama dengan apa yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya tentang karakter para penghafal Al-Quran.